Selamat pagi, kami mahasiswa dari Universitas Sumba akan memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi tentang teori Keynes dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dengan dosen pengajar Ibu Masnauli Marbun, SEMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Nama saya Asmita Edwin Bora, NIM 1121044. Nama saya Fenini Hunggurami, NIM 1121042. Saya Amalia Nanita Nanyetu, NIM 1121041. Saya Irantia Striagulwola, NIM 1121043. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teori Keynes dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Teori Keynes dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Apa itu teori Keynes? Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes di tahun 1930-an dalam upaya memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat, sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Dalam teori konsumsinya, Keynes mengemukakan dua pandangan utama, yaitu pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan, di mana konsumsi cenderung lebih kecil dari pendapatan. Seseorang bisa melakukan tambahan konsumsi dalam jumlah besar jika pendapatannya besar juga. Hal tersebut karena teori Keynes berlaku dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, baik ekonomi individu, contohnya pekerja penuh, pekerja paruh, pengangguran, industri perusahaan, maupun pemerintah. Inilah penyebab teori Keynes disebut the Grinnell Theory atau teori umum karena berlaku secara umum dalam ekonomi. Keynes juga menyatakan bahwa ada konsumsi yang tepat dipenuhi seperti kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut dinamakan konsumsi otonomis yang tetap harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki sama dengan nol. Yang kedua, pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tidak memiliki hubungan yang proporsional dengan pendapatan. Keynes mempercayai prinsip effective demand atau permintaan efektif. Mylene Cohn dalam jurnal The Economist P.F. John Maynard Keynes 1949 menyebutkan dasar prinsip effective demand adalah jika pendapatan real meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, tetapi lebih kecil dari peningkatan pendapatan. Hal tersebut karena ketika pendapatan meningkat, maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan otonomusnya sehingga bisa melakukan tambahan konsumsi di luar dari kebutuhan dasar. Teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada suatu perekonomian yang sama. Dalam kata lain, apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Lebih lanjut, Keynes menegaskan bahwa sektor ekonomi swasta atau pasar bebas tidak memiliki mekanisme penyeimbangan sendiri, sehingga tidak selalu menghasilkan ekonomi yang efisien. Oleh karena itu, para ekonom Keynesian membenarkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan mencapai ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Kebijakan publik ini antara lain yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter berfokus pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang. Terlalu sedikitnya uang dapat menghambat aktivitas ekonomi, sedangkan terlalu banyaknya uang yang beredar menyebabkan inflasi. Salah satu solusi kebijakan moneter adalah melalui bank sentral yang menentukan suku bunga sektor perbankan. Sementara itu, kebijakan fiskal mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran atau pajak. Pada dasarnya, kedua kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui naiknya permintaan, berkurangnya pengangguran, dan penurunan deflasi.
Contohnya, yang pertama, penurunan suku bunga perbankan dapat menarik masyarakat untuk dapat meminjam uang dan mendorong konsumsi. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan barang dan jasa dari sektor swasta dan perorangan akan meningkat ketika adanya proyek pemerintah, misalnya melalui penyadangan infrastruktur. Keynes mengungkapkan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumsi. Keynes menyatakan bahwa secara kodrat, saat individu memperoleh tambahan pendapatan, maka konsumsinya akan ikut meningkat, namun proporsi yang lebih kecil daripada peningkatan. Konsekuensi dari hal di atas, peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh individu akan dialokasikan pada dua instrumen, yakni konsumsi dan tabungan. Dengan demikian, peningkatan konsumsi akan diikuti oleh peningkatan tabungan. Namun perlu diketahui bahwa pandangan Keynes ini berlaku untuk jangka pendek dan pada perekonomian bebas di mana tidak ada intervensi oleh pemerintah. Apa itu teori konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik itu barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Contohnya beras. Mengapa kita harus mengonsumsi beras? Karena beras merupakan makanan pokok yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Beras juga merupakan sumber energi yang baik untuk tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama itu ada penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Yang kedua itu ada tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Yang ketiga itu ada pendapatan. Karena semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka akan semakin besar pula daya belinya. Namun sebaliknya, jika pendapatan seseorang semakin kecil, maka akan semakin kecil juga kemampuan membeli atau menggunakan jasanya. Yang keempat itu ada harga barang dan jasa. Harga barang akan memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi seseorang. Jika harga barang meningkat, biasanya mereka akan memperkecil konsumsinya. Namun, jika harga sedang turun, mereka akan mengoptimalkan dengan memperbesar konsumsinya. Yang kelima itu ada jumlah penduduk. Besar atau banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi dari suatu masyarakat. Suatu perekonomian yang memiliki penduduknya lebih, pengeluaran dari konsumsinya akan lebih banyak dibandingkan dengan perekonomian yang sedikit, meskipun pendapatan nasional dari kedua masyarakat tersebut sama besarnya. Bagaimana pengaruh konsumsi beras bagi perekonomian? Sebagian besar orang mengonsumsi beras. Beras mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, beras juga sangat penting dalam tingkat konsumsi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengaruh biaya pada konsumsi? Biaya tergantung pengeluaran kita dalam mengonsumsi suatu barang. Jika banyak barang yang kita konsumsi, maka biaya yang dikeluarkan pun semakin banyak. Begitupun sebaliknya, jika banyak barang yang kita konsumsi sedikit, maka biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Semua tergantung pada kebutuhan konsumsi kita masing-masing orang.